Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kalian nak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat, beserta dengan papa dan mama di rumah. Kalian harus tetap semangat walaupun masih PJJ ya. Semoga nanti tahun ajaran baru di bulan Juli kita bisa masuk di sekolah tatap muka. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN yaitu tema 8, mengenal lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda dengan kepala menghadap ke sebelah kanan, mempunyai perisai berbentuk jantung. Terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa, menggambarkan Indonesia negara tropis. Pada perisai tersebut terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Komponen warna pada lambang negara yaitu ada warna merah, kuning, hijau, putih, dan hitam. Setiap warna pada lambang negara memiliki makna tertentu. Nah, misalnya warna keemasan menggambarkan kejayaan dan keagungan. Yang warna hitam berarti keabadian, warna merah berarti keberanian, warna putih berarti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Sedangkan warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Nah, tempat yang tepat untuk memasang lambang negara adalah, perhatikan dalam gambar ya, dipajang di kantor-kantor ya. Ruang kantor pemerintahan, di seragam pegawai pemerintah, di kantor kepolisian, dan ruang kelas. Kalau di ruang kelas mungkin kamu setiap hari waktu masih tatap muka bisa lihat ya, ada di depan kelas di atas papan tulis. Dan ada juga di mata uang logam dan mata uang kertas, dalam meterai dan surat ijazah negara. Dan ada juga pada rumah jabatan presiden dan wakil presiden. Lambang negara harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Perhatikan anak-anak, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, nah kamu perhatikan ya, pada burung Garuda itu ada 45 helai bulu di lehernya. Nah, perhatikan, kadang-kadang kamu mungkin ya itu hanya biasa gitu, tapi itu melambangkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau yang di leher tahunnya yaitu tahun 45, sedangkan yang di masing-masing sayapnya 17 helai itu adalah menggambarkan tanggal ya, tanggal kemerdekaan. Sedangkan yang 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor itu menggambarkan ya tahun juga, 2 angka di depan tahun yaitu 1945. Kalau pada perisai pada pangkal ekornya 19, sedangkan pada lehernya 45, jadi tahun 1945. Sedangkan pada ekornya ada 8 helai. Nah, perisai juga ada pada jantung daripada Garuda Pancasila, yang mana ada gambar bintang. Ya, ini kamu semua sudah tahu ya. Tapi ibu ulang baca lagi, ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia, kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, sedangkan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kamu sudah hafal tanpa membaca juga ya, ibu percaya semua masih ingat, dari TK semua sudah bisa. Nah, kita masuk pada subtema 2, aku anak mandiri.
Anggota pramuka itu dilatih untuk dapat bekerja sendiri atau bekerja mandiri ya, dilatih oleh kakak pembina. Orang yang mandiri itu adalah orang yang berani bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya menyiapkan seragam pramuka sendiri. Sudah bisa ya anak kelas 3, tidak harus mama lagi yang menyiapkan bajunya, sepatunya ya. Salah satu isi dari dasar Dharma Pramuka adalah patuh dan suka bermusyawarah. Dan itu harus dibaca setiap upacara pramuka. Segala macam permasalahan diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah itu adalah pengamalan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng ya. Perhatikan gambar yang anak mandiri itu mau kemah tuh, bawa peralatannya semua ya di dalam tasnya, itu di dalam rangselnya. Dan yang kedua itu bermusyawarah dipimpin oleh salah satu anggota pramuka dan yang lainnya mendengarkan semua. Dan nanti akan kita pelajari bagaimana aturan kalau bermusyawarah. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat itu adalah selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan yang kedua, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ikut serta dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah yang disingkat menjadi Pilpres dan Pilkada. Berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Jadi kalau pendapat kita tidak diterima dalam hasil musyawarah itu, jangan marah. Harus berjiwa besar menerima keputusan bersama ya, dan harus dilaksanakan. Yang berikutnya, aturan yang harus dipatuhi dalam bermusyawarah agar dapat berjalan lancar. Nah, kalau bermusyawarah harus bagaimana? Yang pertama, saling menghargai. Ini sangat penting sesama peserta musyawarah. Yang keduanya, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan. Misalnya mengacungkan tangan dulu dan bahasanya juga harus sopan. 3, tidak boleh mementingkan diri sendiri, mungkin atau kelompok juga nggak boleh ya, harus bersama. 4, menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai orang lain menyampaikan pendapat kadang-kadang ditertawakan, itu nggak boleh ya, harus mendengar, menghargai. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kalau teman kita lagi menyampaikan pendapatnya, jangan kita potong, biarkan selesai dulu, baru kalau kita mau menanggapi ya kita tanggapi. Ya anak-anak. Nah, keragaman budaya bangsaku ini pada subtema yang ketiga. Bangsa Indonesia itu mempunyai keberagaman suku. Dari Sabang sampai Merauke memiliki kebudayaan yang berbeda. Terlihat dari tradisi adat, pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, bahasa daerah, dan seni rupa daerah yang berbeda-beda. Kebudayaan daerah harus dilestarikan supaya tidak punah. Yang melestarikannya ya anak-anak harus mau belajar ya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus saling menghargai dan bersatu. Keberagaman suku, adat dan budaya yang ada di Indonesia harus kita syukuri. Itu sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima perbedaan adalah nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap menerima dan menghargai pendapat dengan orang lain disebut toleransi. Jadi kita harus hidup toleransi walaupun berbeda. Empati juga adalah sikap yang secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Jadi kalau teman kita lagi bersedih atau lagi ada masalah, kita harus berempati, kita harus bisa merasakan perasaannya, kita harus menghibur ya. Yang berikutnya adalah sikap pengamalan sila Pancasila pada subtema 4.
Bekerja sama termasuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Peraturan diterapkan di sekolah agar sekolah nyaman dan menyenangkan siswa dan guru. Peraturan yang harus kita taati atau yang ditaati guru adalah yang pertama, wajib mengajar. Yang kedua, datang tepat waktu. Sedangkan yang ketiga, menjadi teladan bagi siswanya. Peraturan yang harus ditaati siswa adalah yang pertama, memperhatikan guru ketika mengajar di kelas. Ini yang paling utama ya. Artinya anak-anak tidak boleh bermain ya ketika guru menjelaskan supaya paham. Yang kedua, tidak terlambat masuk kelas. Di sekolah Mawar Saron 10 menit sebelum bel berbunyi masuk harus sudah tiba di sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Memberikan peraturan kepada setiap warga sekolah merupakan sikap yang adil. Ya, bersikap adil merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, bakti sosial dalam pramuka ini juga menjadi pembelajaran kita hari ini. Kamu perhatikan gambar. Di situ anak-anak pramuka ya memberikan makanan pada seorang ibu yang membutuhkan. Bakti sosial bertujuan untuk membantu masyarakat. Yang kedua, memotivasi dan meningkatkan kesadaran anggota pramuka agar memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Jadi sejak kecil, sejak masih siaga, ya harus dibiasakan supaya peduli terhadap lingkungan sekitar, ya terhadap saudara kita yang kekurangan. Gitu ya anak-anak. Bakti sosial itu merupakan salah satu wujud dari nilai kemanusiaan. Hal tersebut merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan oleh mata rantai yang saling terkait yang disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama lain saling membantu. Nah, kamu perhatikan ya anak-anak, di sini kita lihat gambar anak-anak pramuka sedang membersihkan lingkungan. Mereka peduli terhadap lingkungan. Inilah anak yang mencintai lingkungan, peduli lingkungan, bergotong royong, menjaga lingkungan dengan cara membersihkan. Itu adalah merupakan pengamalan Pancasila. Nah, menjaga lingkungan berarti kita sudah yang pertama sudah menjaga negara Indonesia, sudah menjaga kekayaan negara Indonesia, dan sudah menjaga rakyat Indonesia. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini yaitu PKN. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Jika belum paham boleh kalian kembali tonton video ini sampai kamu paham. Demikian ya anak-anak, terima kasih, selamat pagi, selalu jaga kesehatan. Semangat!